Om Swastiastu. Halo anak-anak semua. Jadi berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk eh, modul 3 atau bab 3 mengenai materi teks anekdot anak-anak. Anak-anak sekalian, jadi pertemuan pertama dalam teks anekdot ini kita akan membahas mengenai pengertian dari teks anekdot. Yang kedua, tujuan dari teks anekdot serta ciri-ciri dari teks anekdot anak-anak. Itu. Baik, kita masuk ke materi anak-anak. Anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak membaca sebuah cerita yang humoris atau melihat gambar dengan kata-kata yang lucu gitu? Berupa karikatur kah, gitu. Berupa cerita, berupa gambar, yaitu yang penting itu bersifat lucu. Namun dalam cerita tersebut itu tersirat makna yang lebih dari sekedar guyonan gitu, atau berupa kritikan anak-anak gitu. Nah, cerita atau teks tersebut dapat disebut dengan teks anekdot anak-anak. Jadi berupa cerita lucu, namun sifatnya bisa mengkritik seseorang kah gitu, dengan cara guyonan atau lelucon anak-anak seperti itu. Nah, itulah gambaran awal mengenai teks anekdot. Mungkin kalian sudah membayangkan bagaimana sih maksud yang Bapak sampaikan gitu. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau melihat cerita-cerita lucu gitu, atau gambar yang lucu yang mungkin bisa membuat kalian tertawa, namun itu bisa berupa kritikan anak gitu, kritikan kepada seseorang dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan teks anekdot anak-anak gitu. Ya. Baik, pengertian dari teks anekdot yaitu suatu cerita pendek yang bersifat lucu akan tetapi mengandung atau memiliki maksud untuk mengkritik anak-anak gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teks anekdot itu bersifat lucu gitu, namun mengandung atau memiliki maksud untuk mengkritik gitu, atau sindiran anak-anak terhadap seseorang atau siapapun gitu. Nah, biasanya yang dikritik dalam teks anekdot itu seperti layanan publik, bidang hukum, sosial politik, dan lingkungan. Nah, itu dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang biasanya dijadikan kritikan di dalam cerita anak-anak gitu. Nah, anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur yang mungkin merupakan pengalaman seseorang. Nah, teks anekdot ini mungkin saja bisa berupa pengalaman dari seseorang, pengalaman kalian, pengalaman dari ibu kalian, bapak kalian, nenek, kakek, adik, kakak, dan sebagainya. Itu yang bisa kalian jadikan cerita lucu, namun bersifat berupa kritikan. Bagaimana sih contohnya? Nah, nanti saya akan berikan contohnya, anak-anak. Dan sudah ada juga dalam buku paket maupun LKS yang sudah kalian miliki. Nah, kita lanjut anak-anak, itu pengertian dari teks anekdot. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari teks anekdot. Nah, tujuan dari adanya teks anekdot ini atau cerita lucu ini, teks lucu ini adalah membuat orang yang membaca atau mendengarnya itu tertawa anak-anak itu. Nah, apakah si pembaca itu harus ketawa? Tergantung mood si pembaca juga anak-anak gitu. Kalau moodnya itu lagi sedih, itu biasanya patah hati atau sakit hati, itu kemungkinan disuruh untuk membaca teks anekdotnya itu kan tidak mungkin langsung ketawa gitu anak-anak. Ya, sesuai dengan mood si pembacanya.
Nah, itulah tujuan kalian membuat teks anekdot ini. Bagaimana bisa kalian membuat orang itu ketawa membaca teks anekdot kalian. Seperti itu anak-anak. Yang kedua, menghibur pembaca atau pendengar dengan cerita yang lucu anak-anak. Nah, yang tadi itu yang membaca dan mendengar, menghibur pembaca atau pendengar dengan cerita yang lucu. Nah, yang kedua ini adalah menghibur si pembaca gitu. Bagaimana caranya menghibur agar si pembaca itu menjadi ketawa anak-anak gitu, senang atau terhibur mendengar atau membaca cerita lucu yang kalian buat atau kalian ceritakan gitu anak-anak. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu menggambarkan suatu peristiwa atau karakter dengan singkat dan ringan sehingga maksud yang disampaikan langsung pada intinya. Nah, dalam cerita teks anekdot ini tidak isi bertele-tele anak-anak gitu, tapi langsung atau secara singkat. Namun menyampaikan pesan-pesan atau kritikan dalam lelucon itu secara singkat anak gitu, bisa dimengerti oleh si pembaca gitu. Ya, nah itu tujuan dari teks anekdot anak-anak. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ciri-ciri teks anekdot itu dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama adalah lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng anak-anak. Nah, maksudnya di sini kalian pasti pernah membaca mengenai cerita dongeng. Nah, di sana pasti dalam cerita dongeng itu mengisahkan tentang hal-hal yang lucu yang bisa kita rasanya beralusinasi tentang cerita tersebut itu. Bisa juga mengenai alur cerita tersebut, bisa mengenai kritikan dan bisa membuat kita tertawa sama seperti dongeng anak-anak. Namun dalam teks anekdot ini bersifat lebih rinci anak-anak gitu, lebih singkat gitu anak-anak ceritanya, namun sama mengandung hal yang lucu dan mengkritik anak-anak gitu kalau teks anekdot ya. Perumpamaannya sama tentang dongeng gitu. Terus yang kedua itu menampilkan karakter hewan dan figur manusia pada umumnya dan sering terhubung dengan realitas. Nah, maksudnya di sini nanti pada saat kalian ditugaskan untuk membuat atau bercerita, kalian bisa menggunakan karakter hewan ke anak-anak gitu. Kalian bercerita dengan dua karakter hewan. Di sana ada si macan dan si kera. Bagaimana suara si macan itu, apakah lembut, apakah keras? Contohnya, "Hai kera," gitu. Itu contoh suara si macan. Dan si keranya bagaimana contoh suara si kera. Bisa kalian menampilkan karakter seperti itu anak-anak, supaya si pendengar agar tertawa mendengar cerita yang kita bawakan anak-anak gitu. Nanti dalam cerita yang kalian bawakan bisa berupa kritikan kah tentang orang-orang yang penting atau di dalam sekolah dan sebagainya gitu. Ya, bisa kalian ceritakan dengan karakter hewan gitu. Dan figur manusia anak-anak bisa ada tentang gubernuran, bupati-bupatian dan sebagainya. Ada dan sebagainya anak gitu. Yang sering terhubung dengan realitas atau kenyataan gitu. Itu biasanya anak-anak real. Dan yang ketiga itu bersifat humor atau lelucon anak gitu. Itu berupa candaan anak-anak gitu. Ya, dalam cerita tersebut berupa candaan. Terus yang keempat itu bersifat menggelitik anak-anak gitu. Yang membaca itu bisa ketawa mendengar cerita yang kita bawakan gitu atau kalian bawakan gitu.
Terus yang kelima, bersifat menyindir anak-anak. Nah, bersifat menyindir ini maksudnya dalam cerita lucu itu bisa kalian menyindir mengenai pelayanan publik, namun dalam segi humor atau lelucon. Namun tetap hati-hati di saat kalian membuat cerita gitu. Ya. Terus yang keenam, mengenai orang penting anak-anak. Nah, mengenai orang penting ini bisa di dalam layanan publik kah, dan sebagainya. Silahkan. Yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki tujuan tertentu, yaitu mengkritik anak-anak. Mengkritik gitu. Mengkritik tentang hal-hal yang mungkin bisa membuat hasil kritikan kalian itu merubah gitu. Ya, merubah entah itu watak seseorang dan sebagainya. Namun dalam kritikan itu harus memuat dalam hal lucu gitu, agar tidak langsung tersinggung di dalam si pembaca anak-anak gitu. Ya. Nah, itu anak-anak mengenai ciri-ciri dari teks anekdot itu anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, sekian dulu materi teks anekdot pertemuan pertama. Nanti pada pertemuan kedua kita akan masuk ke struktur teks anekdot dan yang lainnya gitu anak-anak. Nah, itu saja pertemuan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar. Nanti saya akan jawab atau Bapak akan jawab pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om.